Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa thana'a laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alika wa ashabika ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Al-hadis amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Bapak Zul Erison dan Ibu Lolia Vinora beserta keluarga calon besan Bapak Henry Della Rosa dan Ibu Rusfera Emartuti yang saat ini mungkin kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada calon besan dari Ibu Loli. Dan yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, seluruhnya ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah Perumahan Cendana. Ibu Ketua, Ibu Eni. Yang mana ketuanya? Oh, Ibu Eni. Mudah-mudahan sesuai dengan nama, ya Bu ya, Al-Mar'atus Sholihah, wanita yang baik. Ibu-ibu semuanya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah mengikuti sunnahnya Rasulullah, dan istiqomah dalam mengikuti kajian dan pengajian ini. Insya Allah Al-Mar'atus Sholihah seluruh jamaahnya dicatat di sisi Allah menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga, menjadi wanita-wanita calon penghuninya surga. Amin ya rabbal alamin. Aminnya jangan pelan Ibu, harus kuat, masuk surga tak? Dan tentunya yang paling berbahagia Ananda Oza Krishna, ya. Dan ada tadi calonnya Muhammad Ikhwanul Hafid. Ini berbahagia, apalagi sudah mendekati hari H. Insya Allah akan dilangsungkan akad nikah hari Sabtu depan Bu ya, tanggal 2 November. Dan tentunya kami hadir di sini, semua jamaah, sahabat kerabat yang hadir di majelis ini tidak hanya datang, duduk lalu pulang. Teriring doa yang akan kami panjatkan, yang akan kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar calon pengantin ini, Mbak Oza, panggilannya Mbak Oza dan Mas Hafiz, pertemuan ini diberkahi Allah, pertemuan mereka ini diridhoi Allah, dan Allah meridhoi sampai nanti di hari H ijab kabul akad nikahnya tidak ada suatu halangan apapun. Itu harapan kita, dan khususnya harapan dari Ibu Loli tentunya, ya Bu ya. Dan maka kita bersyukur kepada Allah, sesuatu yang baik, nikah tuh ya Bu ya, itu adalah suatu yang sakral, peristiwa yang sangat dinantikan ya. Dan ini adalah kita datang diawali dengan yang baik. Mau menikah di hari Sabtu, di Sabtu ini diadakan kajian, diadakan pengajian, doa bersama, diawali nanti dengan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan wasilah ini semuanya menjadi wasilah Allah lancarkan, Allah mudahkan, tidak ada halangan suatu apapun. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita hanya bisa merencana. Tapi Allah yang menentukan segalanya, maka kita memohon kepada Allah.
Ya Bu, maka di awal mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, atas segala apapun, atas izin Allah pada petang hari ini kita dihadirkan, dikumpulkan, bertemu di taman surga Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Shalihah. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju taman surga ini dicatat di sisi Allah sebagai jihad fi sabilillah. Kita datang untuk mendapatkan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan dan mencari ilmu, dan tentunya untuk mempererat hubungan persahabatan persaudaraan di antara kita semuanya, wabil khusus Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Shalihah. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan apa Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Dimanapun, di suatu tempat, di suatu majlis, di suatu perkumpulan dan pertemuan, kalau tidak membaca sholawat, keberkahannya kurang, bahkan tak turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zayyinu majalisakum, hiasilah tempat dudukmu, tempat perkumpulanmu bisolati alayya, dengan bersolawat kepadaku. Fa inna solatakum, sesungguhnya setiap solawat yang kita ucapkan, yang kita kirimkan kepada Nabi Muhammad, itu akan menjadi nurul lakum, cahaya kita Bu di hari kiamat kelak, ditandai nanti Rasulullah lihat mana wajah-wajah yang bercahaya, yang disinari cahaya solawat ketika kita hidup di dunia, ya Bu ya. Maka kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam sekali kita sholat berapa rakaat? Dalam sehari ada 5 kali, ada 17 kali rakaat itu solawat dalam sholat. Belum lagi ibu yang suka memang bersenandung dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sesimpel itu, nggak membutuhkan waktu bermenit-menit, berjam-jam, itu sudah mendapatkan sholawat, pahala kebaikan di sisi Allah. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Satu kali aja membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyra, Allah memberikan 10 pahala kebaikan. Maka harus rajin-rajin baca sholawat. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, baiklah, karena waktu terus berjalan ya, kita masih ada sedikit tausiah tentang nasihat pernikahan, dan tentunya kita di awal akan bertawassul mengirim suratul Fatihah. Dengan fadilah suratul Fatihah, kita nanti memohon kepada Allah, meminta kepada Allah sesuai apa yang menjadi hajat dari Pak Zul Erison dan Ibu Loli ini, Allah kabulkan. Bersama-sama ibu yang ada HP mungkin nanti bisa buka Asmaul Husnanya ya, tetapi sebelumnya kita mengirim suratul Fatihah dan kita awali dengan membaca istighfar 3 kali, kita bersyahadat dan kita bersolawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita bertawassul.
اللهم إنا نسألك ونتوجه عليك ونتوسل إليك بنبيك الأمين نبي الرحمة يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نتوسل بك إلى ربنا لتقضى حاجاتنا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين والمجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين بأن الله يغفر لهم ذنوبهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة على هذه النية. Khusus Al-Fatihah kita niatkan untuk akad nikah yang insya Allah dilaksanakan tanggal 2 November hari Sabtu antara Ananda Oza Krishna binti Zul Erison dan ibunya Lolia Vinora beserta calon pengantin calon dari laki-laki Muhammad Ikhwanul Hafid bin Henry de la Rosa. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah memberkahi, diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan dari dua calon pengantin, begitu juga kedua orang tuanya dan semua yang ikut terlibat di dalam acara ini. Allah berikan kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, kemudahan, kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun. Wa ala kulli niyatin sholihah liridhoillahi wa li syafaati rasulillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita setelah bertawasul dan membacakan kul Al-Mu'adzatain dan surat Al-Ikhlas, selanjutnya kita membaca zikir Asmaul Husna. Kenapa zikir Asmaul Husna dibacakan? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, nama yang indah, nama yang agung. Fad'uhu biha, maka berdoalah engkau kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah ini, yaitu Asmaul Husna. Untuk apa? Asmaul Husna ketika dibaca apalagi dihafal, insya Allah bisa melapangkan rezeki, mendatangkan ketenangan di dalam hidup kita, dan salah satunya sebagai wasilah terkabulnya doa-doa kita. Maka kita berharap dengan menyebut nama-nama Allah ini 99. Ketika kita menyebut Allah, maka genaplah 100 jumlahnya menjadi wasilah insya Allah apapun yang menjadi hajat. Karena ini suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang, ya Bu ya. Maka pernikahan ini kita mohon kepada Allah supaya segalanya dimudahkan dan dilancarkan. Sama-sama kita baca Bu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'is ya Muzil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya
مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مبدي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسيط يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بكي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 Hasbi Rabbi, cukuplah Allah Tuhan kita, Tuhanku. Ma fi qalbi, tidak ada yang lain di hatiku illallah. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berserah, bersandar, berharap, karena Allah yang maha menentukan. Allahu Qadir wal Muqtadir. Nah, bersama-sama kita lanjut dengan doa. Selanjutnya nanti setelah itu baru kita ada khutbah nasihat pernikahan. Bersama-sama Bu, kita mohon mengadahkan tangan, memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Sebagus apapun rencana manusia, sebagus apapun, semateng apapun yang kita rencanakan, kalau Allah tidak mengatakan iya, maka tidak terjadi. Maka kita harus memohon, berharap kepada Allah. Jangan lupa, doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Kita berserah kepada Allah, kita berharap kepada Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة ويا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك على محبتك وعلى محبة رسولك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مبارك يا مبارك يا مبارك بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في مجلسنا هذا وبارك لنا في لقائنا هذا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا قدير يا مقتدر يا حنان يا منان ya Allah, pada sore hari ini kami berkumpul di dalam majelis taklim Al-Mar'atus Salihah menghadiri acara yang penuh Engkau berkahi ini ya Allah. Kami hadir memohon kepadamu, kami berdoa meminta kepadamu ya Allah, atas izinmu pada tanggal 2 November 2024 hari Sabtu akan dilangsungkan pernikahan di antara hambamu Oza Krishna binti Zul Erison dan Ibunda Lolia Finora beserta Muhammad Ikhwanul Hafid bin Henry de la Rosa. Ya Allah, Engkau berkahilah pertemuan mereka berdua ini ya Allah. Engkau ridhoilah pertemuan mereka berdua ini ya Allah. Dan Engkau ridhoi sampai menuju hari pernikahannya nanti ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Ya Allah, jadikanlah pertemuan di antara hamba-Mu ini ya Allah dengan penuh kebaikan. Ya Allah, mereka niat untuk menjalankan ibadah dan mengikuti sunnah Rasul-Mu. Bimbinglah mereka berdua ya Allah, kelak menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, seberat apapun ujian Engkau berikan, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada mereka berdua untuk menghadapinya ya Allah. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yasha'u min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lahu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, atas ridhomu ketika mereka berjodoh ya Allah, alif bainahuma, satukan mereka ya Allah sebagaimana Engkau mempersatukan di antara Adam dan Hawa, di antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijatul Kubra. Ya Allah, berkahilah pertemuan mereka, ridhoilah mereka berdua dan berkahilah sampai hari pernikahan mereka nanti ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalanmu yang lurus ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah,
Tawasul dan pembacaan zikir Asmaul Husna luar biasa. Di majelis taklim di Taman Surga ini kita berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Banyak kebaikan Bu ya kita dapatkan, alhamdulillah. Bagaimana Mbak Oza calon pengantin, gimana deg-degan? Lumayan ya. Mbak baru mengalami ya. Nah, boleh tanya kepada ibu-ibu yang lain. Ibu yang mau nikah, penangis. No, Masya Allah. Punya anak belum nikah Bu ya? Masya Allah ya. Ya Bu ya, karena kalau sudah berbicara nikah ini kenapa? Orang tua akan melepaskan, menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada suaminya. Kalau apalagi Ibu Loli, anaknya perempuan, sudah selesai pendidikannya, semua bimbingannya dalam memberikan nafkah, selesai. Ketika itu nanti akad nikah, diserahkan semuanya kepada nanti, maksudnya ya sekarang kan belum, suaminya Mbak Oza nanti menjadi hak sepenuhnya hak suami. Berarti Mas Ikhwanul Hafid ini, panggilannya siapa Ikhwan ya? Hafiz ya, kepada Mas Hafid ini udah tak ada lagi bakti patuh taatnya Mbak Oza pun ini kepada suami. Kalau sekarang al-jannatu tahda aqdamil ummahat, maka Mbak Oza harus berbakti patuh taat kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibu. Setelah nanti ijab kabul akad nikah, berpindah taat patuh kepada suami. Lalu gimana dengan orang tua? Kita udah nggak patuh lagi? Tetap, artinya sudah berpindah kepatuhan. Jalan menuju surga, pintu surganya Mbak Oza sudah kepada suami. Walaupun nanti ada perintah dari orang tua, tapi suami sudah melarang, wajib hukumnya Mbak Oza patuh kepada suami. Selama apa yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan agama, tidak melanggar syariat, maka wajib dipatuhi. Meskipun mama lagi sakit, aku disuruh pergi sama papa. Kalau kata suami, sebelum saya pulang kamu nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Sampai pada zaman Rasulullah pernah terjadi. Saya sudah pernah cerita Bu ya kemarin ya. Ada yang hadir di rumah Ibu Wewen kemarin. Nah kan Bu ya, begitu. Nggak boleh keluar, kalau kata suaminya nggak boleh keluar, ya nggak boleh sampai suaminya datang. Sampai sakit, sudah koma, sampai meninggal. Ternyata apa kata Rasulullah? Ketika ayahnya meninggal, ayahmu masuk surga karena ketaatanmu kepada suamimu. Taatnya Mbak Oza kepada suami ketika ada sesuatu hal di dalam rumah tangga, terutama ayah dan ibu, itu menjadi wasilah masuk surganya ibu atau ayahnya Mbak Oza karena taatnya Mbak Oza kepada suami. Ini bukan hanya Mbak Oza loh Bu ya, untuk kita semua ya Bu. Ibu ini gimana nih? Nikahnya masih aman ya Bu ya? Nggak ada yang berpikiran yang aneh-aneh Bu ya. Ini nasihat untuk yang awal nikah, tapi juga menguatkan, mengingatkan pesan kita di awal pernikahan supaya semakin sakinah mawaddah warahmah untuk kita, bukan hanya yang baru nikah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu Allah ciptakan itu zawjaini, pasangan. Jadi dipasangkan laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada hitam, ada putih. Semuanya berpasang-pasangan. Cobalah yang tak berpasang-pasangan itu apa Bu? Semuanya berpasang-pasangan, menunjukkan inilah perbedaan Khalik dan makhluk, pencipta dan yang dicipta. Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu ganjil. Sementara semua ciptaannya itu selalu berpasang-pasangan. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49 tadi. Wa min kulli syai'in, segala sesuatu kata Allah, khalaqna, kami ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan. Begitu juga di dalam hal pernikahan ini suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan kita. Kayaknya semua ibu-ibu yang sudah ini hadir sudah mengalami ya. Nikah itu cukup sekali Bu ya, jangan 2 kali. Boleh tak Bu nikah 2 kali? Boleh. Kalau
Kalau tak ada suami lagi ya Bu ya. Kalau tak ada suami lagi boleh menikah 2 kali. Yang tidak boleh ayyuma mar'atin salat zaujaha. Hati-hati Bu. Ayyuma mar'atin salat zaujaha at-talaq bi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Hati-hati. Ibu bilang tadi menikah boleh? Boleh. Kalau tak ada suami lagi. Boleh, tapi ingat, kenapa kok tidak ada suami lagi? Apakah karena suaminya meninggal atau suaminya yang meninggal tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab tentang kehidupan ibu, atau karena ibu yang meninggalkan suami tanpa ada uzur syar'i? Ayyuma mro'atin, siapapun perempuan salat zaujaha yang meminta cerai kepada suaminya bi ghairi ma ba'sin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i, faharamun 'alaiha, maka diharamkan untuknya raihatul jannah, mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, cium bau surga saja tak dapat kalau kita minta cerai karena tak ada alasan syar'i. Ya, ada alasannya karena kita suka pula dengan laki orang. Itu kan beban kita, masalah kita. Dah suka dengan laki orang, akhirnya kita nak lepaskan pula suami kita yang masih sah. Tak usah suka cari masalah dan juga jangan main api. Hati-hati di dalam rumah tangga, Bu. Ketika kita sudah berumah tangga, di situ jihad kita, Bu. Di situ jalan menuju surga kita, Bu. Ketika kita taat kepada suami kita. Wanita-wanita yang dirindukan surga, iza sholatil mar'atu khamsaha, ibu tak sholat sunnah-sunnah yang lain pun, ibu tak rajin duha, tak rajin tahajud, ba'diyah, qobliyah, iza sholatil mar'atu khamsaha, tapi ibu tunaikan 5 waktu yang wajib ini nggak pernah tinggal. Wasamat syahraha, ibu berpuasa Ramadan nggak pernah tinggal kecuali memang haid atau sakit yang memang ada uzur syar'i dijelaskan di dalam Al-Quran. Ibu tak puasa Senin Kamis misalnya, tak puasa Syawal misalnya, hanya yang wajib saja ya Bu ya. Dan ibu wahafizat farjaha, ibu menjaga kehormatan. Istri-istri ini menjaga kehormatan, baik ada suami apalagi tidak ada suami. Kalau depan suami biasa kan suka sok-sok baik, tak ada suami baru macam kelepasan apa. Tak boleh. Depan suami tak ada suami, jaga kehormatan kita. Dan man ata'at zaujaha, patuh taat kepada suami, wakilalaha, maka dikatakan udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah engkau hai para wanita dari pintu surga mana saja yang kau mau, dari pintu surga mana saja yang kau inginkan, karena 4 hal ini tadi saja Bu. Kalau kita istiqomahkan, kalau kita jalankan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, dan juga taat kepada suami. Tapi ingat, jangan hanya wajib, wajib tetap dijaga, sunnah kita tambah. Wajibnya dijaga, sunnahnya ditambah. Jangan hanya sholat fardu melepaskan rutinitas dan kewajiban belaka. Tidak, tapi sholat itu adalah merupakan kebutuhan. Allah tak butuh kita, kita yang butuh Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu untuk sebagai cara kita meminta tolong kepada Allah dalam kondisi apapun. Jangan pernah ninggalin sholat. Ya Mbak ya. Nah, jadi di dalam rumah tangga nih Bu, macam kita Bu ya, Ibu udah ada yang 20 tahun, ada yang sudah lebih, berbagai macam kan Bu di dalam rumah tangga. Ibarat sebuah kapal Mbak Oza, ketika kapal mulai berlabuh, mulai berjalan ya, itu tenang sekali ombaknya, bahkan tak ada ombak sama sekali, tak ada goyang sama sekali, angin pun sepoi-sepoi. Kita berada di atas perahu, indah cantik melihat sekelilingan pantai. Ketika semakin kita berjalan, semakin kapal berlabuh, semakin di tengah, angin semakin kencang, ombak semakin kuat. Betul Bu? Itu ibarat rumah tangga, semakin kuat menghantam itu perahu. Kalau nakhoda yang membawa perahu tidak pandai, maka bisa terguling, bisa terbalik, bisa tenggelam. Tapi kalau pandai, insya Allah akan selamat sampai ke tujuan. Itu ibarat rumah tangga kita. Baru pengantin baru kita nih Bu ya, senyum sana, senyum sini,
Ya, belai sana, belai sini, manja sana, manja sini. Namanya juga baru, pengantin baru. Tak mungkin pula baru pengantin sudah maki sana, maki sini. Nah, itu tak tahan lama tuh. Ya, tapi kalau di awal begitulah kita. Kenapa? Ketika, mohon maaf, kita mengenali sosok calon ini belum sepenuhnya. Belum kita tahu watak kepribadian yang sebenarnya sesungguhnya, karena kita ketemu hanya sebentar-sebentar. Kita belum 24 jam berada di dalam satu rumah. Kita belum tahu kebiasaannya. Maka ketika kita berada di dalam satu rumah, sedikit mulai muncul, mulai tahu kekurangan aibnya. Ya kan, Pak? Di situ butuh kesabaran, keikhlasan. Maka untuk mendapatkan rumah tangga yang berkah dan bahagia, satu butuh keikhlasan. Ikhlas. Apa? Ikhlas mencintai. Hari ini ya, kita semuanya sudah menikah, sudah menjalankan bahtera rumah tangga bertahun-tahun, mungkin ada puluhan tahun. Mbak Oza akan memulai. Ini akan dimulai dengan semua baik-baik. Nampaknya baik-baik dan berharap kita semuanya terus baik-baik. Hanya maut yang memisahkan, bahkan bisa berkumpul nanti di surganya. Tapi ini dia, harus dilandasi awal dengan ikhlas. Mbak menikah ini niatnya apa? Mencintai Mas Ikhwan ini niatnya apa? Ikhlas karena Allah. Jangan mencintai seseorang. Kita mencintai suami kita karena harta. Harta pasti akan habis. Harta itu hanya titipan. Harta bisa dicuri, bisa dibawa banjir, bisa dibakar, dan kebakaran akan lenyap, akan habis. Kalau kita mencintai karena paras, paras itu ada expirednya, Bu. Wajah kita nih tak cantik terus. Nengok foto kita yang berapa tahun, 20 tahun kemarin, nengok yang sekarang, ada expirednya, ada nanti masa keriputnya, ada masa peotnya. Maka kalau cinta karena cantik tak akan lama. Cinta karena keturunan, orang tua dan anak itu tak selamanya sama. Walaupun kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi tak selamanya anak dengan orang tua itu sama, pasti ada bedanya. Wah, tuh keturunannya begini, wah keturunannya kaya tuh, wah nanti aku dapat ini. Tidak, banyak juga dari keturunan kaya, terhormat, memiliki jabatan, dapat anaknya melarat, bahkan terhina. Tak sedikit kita lihat kejadian di sekeliling sekitar kita. Maka harus ikhlas kita mencintai karena Allah. Dan niat kita menikah harus tujuannya yang pertama apa, Mbak Oza? Ibadah. Karena ibadah nikah inilah ibadah yang paling lama, Bu. Sholat paling 5 menit, 2 menit. Kalau ibu lama zikirnya 10 menit. Ya, puasa hanya 1 hari, buka besok puasa lagi, ya kan gitu. Tapi yang namanya pernikahan ibadah sepanjang masa. Mulai kita ijab kabul, itu kita beribadah sampai maut memisahkan kita. Insya Allah tidak ada terjadi perceraian. Disitulah tempat kita beribadah, tempat kita belajar. Dan belajar itu tidak mungkin mulus-mulus saja, pasti ada ujian. Semakin banyak ujian, semakin berat ujian. Kalau kita sabar menghadapinya, semakin naik kualitas keimanan, ketakwaan kita, maka kita akan menuju kebahagiaan. Man sabara zafiro. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Nah, ingat Mbak, jadi niatnya harus karena Allah, niatnya beribadah. Jalan menuju surga itu nanti di rumah lewat taat sama suami aja, selama suaminya tidak menyuruh yang bertentangan agama. Nah itu. Yang kedua apa supaya kita bahagia, rumah tangga berkah? Ridho. Apa itu ridho? Menerima apa semua yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Menerima semua ketetapan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ingat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya Bu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang nampaknya kita suka, kita senang, tapi itu tidak baik menurut Allah.
Ada yang mungkin baik menurut kita, tapi itu tidak baik menurut Allah. Ingat, wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Allah lebih tahu, wa antum la ta'lamun. Kamu manusia nggak tahu apa-apa. Hari ini kita hidup, belum tahu besok masih hidup. Boleh jadi pulang dari pengajian ini, boleh jadi malam nanti, boleh jadi subuh nanti kita wafat. Tidak ada yang tahu. Rezeki, jodoh, ajal, Allah yang sudah tahu dan Allah yang sudah menentukan. Kita sedang menjalankan takdir kita. Sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kita diciptakan. Bagaimana hidup dan kehidupan kita, rezeki kita, ajal kita, jodoh kita, bagaimana nantinya sudah ditetapkan Allah, Bu. Cuman kita manusia sebagai hamba Allah yang beriman, jalani dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengabdian kepada Allah, syukur dapat nikmat, sabar ketika diuji. Itu aja sikap kita. Udah jalani apa yang Allah perintahkan, jalani, lakukan. Yang Allah larang, tinggalkan. Insya Allah hasanah, kebaikan kita dapat, keselamatan kita dapat fid dunya wal akhirah. Ya Bu, jadi ingat ridho apapun. Karena mungkin nanti sambil kita kayak ibu-ibu nih lah, Mbak Osa bisa tanya kepada ibu-ibu nih juga, udah lama menjalin rumah tangga, ya Bu, ada kerikil-kerikil, ada fitnah, ada macam-macam. Kita hadapi semua ibu-ibu ini bertahan walaupun ada suami, tapi kan nggak ada suami kita sekelas Fir'aun, Bu. Tak ada sekelas Fir'aun. Suami yang sekelas Fir'aun aja, istrinya dijamin masuk surga. Bahkan 4 di antara wanita-wanita penghuni surga yang dijamin Allah, istri Fir'aun. Suaminya itu, Bu, yang paling mengerikan dalam sejarah, sudah dijamin masuk neraka, tapi istrinya dijamin masuk penghuni surga. Siapa istri Fir'aun, Bu? Siti Asiyah. Suami-suami kita kan paling tak sampai sekejam itu, ya. Maka kita terima selama dia memberikan nafkah kepada kita, sedikit-sedikit kekurangan keburukan dia kita terima, ya Bu ya. Di dalam rumah tangga itu kadang saya ada buat lagu sedikit nih. Mungkin ini baru-baru sekarang-karang ya. Kalau dalam rumah tangga, biasalah awal-awal tuh baik-baik Bu ya. Nih, masak-masak berdua, makan-makan berdua, cuci baju berdua, selalu berdua. Tapi setelah itu masing-masing membisu, pura-pura tak tahu, jadi macam hantu. Hidup terasa kaku, bagaikan angka 1, meranalah diri berana. Itu Bu ya. Jadi kalau awal-awal itu semua nak berdua. Kemana berdua? Makan berdua, tidur berdua, mandi pun nak berdua, ya. Setelah itu tak tahu lagi, satu kemana, satu ke barat, satu ke timur, tak tahu. Ditanya dia bisu, HP pun tengok tak dapat tengok, ya, dikunci. Lama-lama dia membisu dah, satu pergi, satu ke barat, hampir tak mau tahu semuanya. Nauzubillahi min zalik. Kita minta kepada Allah agar keluarga kita dijaga oleh Allah. Ketika kita selalu menjaga Allah, membantu agama Allah, Allah akan selalu membantu kita, ya Bu ya. Terus apalagi supaya berkah dan bahagia rumah tangga kita, yaitu syukur, ya, syukur. Nah ini dia, syukur itu yang pertama kuncinya, walam yaskurin nas, lam yaskurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tak akan mampu dan tak akan mau dia berterima kasih kepada Allah. Ingat tuh Bu, kunci berterima kasih. Banyak berterima kasih, setiap dikasih kita terima. Filosofinya di dalam terima kasih, semakin banyak ibu menerima, semakin banyak juga dong yang ibu kasih. Karena ketika ibu mengeluarkan, memberi jalbu rezeki, itu sebagai penarik rezeki lebih banyak. Maka filosofinya ketika ibu terima kasih, ketika ibu terima kasih, Allah kasih, ibu terima, ibu kasih lagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Maka syukur. Dan kita sudah tahu di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Semakin kita selalu bersyukur, semakin rezeki nikmat Allah itu ditambah untuk kita. Pertama, kenapa tadi bersyukur kepada manusia, Mbak Oza kepada ayah dan kepada ibu. Sebagai anak,
mulai dari dilahirkan sampai besar, dididik, dibina, dinafkahi, disekolahkan dari SD mungkin sampai sarjana. Semua orang tua memberikan itu semua, menafkahi kita, memberikan segala apapun yang kita inginkan. Berterima kasih kepada ibu, berterima kasih kepada ayah. Maka ketika kita membahagiakan orang tua kita, Allah pasti akan membahagiakan kita. Mau hidup kita bahagia, bahagiakan orang tua kita. Mau hidup kita mulia, muliakan orang tua kita. Ingat, orang tua sampai kapanpun dia tetap orang tua kita. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tua yang paling pertama, baru berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Yang terakhir, bu ibu duduknya udah mulai gelisah, yang sudah mulai bersila, lari kakinya ke kanan ke kiri. Saya kalau udah lihat ibu-ibu kakinya berpindah, saya tuh galau, ngomong pun udah tak bisa tenang, Bu. Ya, kalau duduknya masih gini, pandangannya fokus, ketika saya tausiah itu masih tenang, saya tenang. Tapi kalau udah pantatnya mulai digeser, kaki udah mulai dilonjor, saya pun udah gelisah juga di sini nih. Nah, gitulah Bu ya. Masya Allah, kalau duduk mendengarkan tausiah, setan ini memang tak suka, Bu. Setan ini paling males sekali dia. Digoncang dia, Ibu, digelitik-gelitik di telinga, di mata, di mulut, di sini digelitik dia. Tapi coba kalau main HP sampai 2 jam, gini terus. Tak ada sakit, tak ada terasa asam urat naik, kolesterol naik, tak ada itu. Ya kan, Bu? Sampai HP mati, habis baterai lopet baru terasa. Nah, itulah kita, Bu ya. Nah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir supaya berkeadaan bahagia Mbak Uza dan untuk kita semuanya, Ibu, jangan suka marah-marah. La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah. Kalau tak banyak marah, walakal jannah, kita mendapatkan surga. Maka di sini disuruh sabar lagi. Sabar. Masya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yakinlah kita. Sabar itu susah nggak, Bu? Memang susah, sulit, susah. Tapi Allah sudah menjelaskan, menjanjikan di dalam Al-Quran, kalau kita sabar, kita akan beruntung. Hidup kita akan selamat. Orang yang terburu-buru itu selalu mendapatkan kecelakaan. Al-ajalatu minas syaitan. Karena terburu itu adalah dari pekerjaannya setan. Santai saja, kita kerjakan semuanya dengan tenang. Jangan lupa segala apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah jangan lupa Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka kita menjadi orang yang beriman, meyakini kita ini butuh Allah dan kita sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Dimanapun kita, zikir jangan lupa. Lewat zikir, lewat ibadah apa? Sholat itu tadi. Jangan lupa, kondisi apapun jangan tinggalkan sholat. Kondisi apapun, baik dalam perjalanan, baik dalam kesulitan. Masa Rasulullah penjajahan, di saat perang genting saja kita nggak boleh sholat. Sampai ada cara Rasulullah mengajarkan sholat di saat perang, kan, Bu? Kapan yang pegang senjata? Di saat ini dia berdiri, nanti dia turun. Dalam keadaan perang aja sholat. Kadang kita dalam sehat walafiat, air ada, semuanya ada, males. Nauzubillah, jangan sampai. Jamaah al-mar'atus salihah harus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, terus tambah kebaikan, lakukan kebaikan. Meskipun orang tak nampak kita nih baik, kita tak mencari nama di mata manusia, tapi kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sekarang jam 5:10. Nah, saya khawatir nanti cepat maghrib ibu-ibu belum makan ya. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, syukur aja itu meja prasmanan di belakang, Bu ya. Cuma baiklah Ibu Loli ya, untuk nasihat pernikahan ini berguna insya Allah untuk Mbak Uza khususnya, untuk kita semua. Jaga rumah tangga kita, Bu ya, jaga rumah tangga kita, cintai suami kita dengan setulus seikhlasnya. Apapun suami kita, Bu, kan dulu kita mencintai, jangan pula bilang dulu aku cinta sekarang enggak. Jangan, Bu ya, dulu cinta sekarang cinta, besok makin cinta ya, Bu. Nggak ada alasan tapi suaminya begitu begini. Selama dia tidak menzolimi Ibu ya, selama Ibu semakin Ibu terzolimi dan Ibu makin sabar, semakin pahala Ibu semakin besar. Gitulah kira-kira seperti itu
Ya, jadi mari bersama-sama kita jangan lupa berdoa, minta perlindungan Allah, minta pertolongan Allah yang insya Allah lebih mustajab. Ibu bangun tiap malam tahajud walaupun 2 rakaat Bu, insya Allah segala permasalahan itu ada di tahajud solusinya. Ibu ada permasalahan bayi hutang, ada permasalahan dengan orang, di rumah tangga butuh apa-apa, meskipun ada sholat hajat, ada sholat istikharah, ibu amalkan, istiqomahkan tahajud Bu, 1/3 malam, nggak mau 4, 6, 8, istiqomahkan dulu 2, tapi rutin. Insya Allah di situ ibu bermanja-manja minta sama Allah, mengadu sama Allah Bu, insya Allah segala masalah kita akan dapat solusi. Yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Yakinlah itu. Wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tugas kita nih Bu, menjalankan kehidupan, menjalankan saja. Mana yang baik jalani, yang tidak baik tinggalkan. Nanti Allah yang akan narzukuka, Allah yang akan memberikan rezeki kita. La nas'aluka rizqa, tak usah kita tanya tentang rezeki, Allah yang akan memberi rezeki. Yakinlah itu. Tapi intinya takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk ibu-ibu, khususnya untuk Mbak Oza. Ya Bu, ya Mbak Oza ya, berdoa, sholat jangan dilupa, sholat jangan ditinggal, minta sama Allah apa yang diminta. Karena memulai perjalanan kehidupan baru, rumah tangga yang baru ini memang biasa. Kuatkan doa di awal, kuatkan ibadah di dalam perjalanan nanti, insya Allah semuanya akan Allah berikan petunjuk dan yang terbaik. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan keluarga kita juga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Maut yang memisahkan kita, kalaupun bukan karena maut, karena sesuatu hal, abghadul halali at-talaq, satu yang dibenci Allah tapi itu halal, itu adalah cerai. Cerai itu adalah solusi memang, tetapi solusi terakhir kali. Ya Bu ya, maka itu halal tapi dibenci Allah. Ketika tidak ada solusi lain, itu boleh dilakukan, tapi itu tadi makruh hukumnya. Mudah-mudahan tak sampai ke situ Ibu, serius banget gitu bicara pacara cerai. Ketika misalnya bicara cerai serius sekali, macam di sini. Oh, masya Allah. Nah baiklah ibu jamaah rahimakumullah, duduk kaki sambil berlipat. Semoga ilmu didapat bermanfaat. Semua yang baik-baik datangnya dari Allah. Salah kurang hilaf, saya mohon maaf lahir dan batin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama telah mendengarkan tausiah dari beliau. Semoga apa-apa